Oke, kalau begitu Bang Ginahar, malam hari ini kita bakal ngobrolin obsesi yang salah. Aku adalah orang yang emang benar-benar Bang ngerasain kalau permasalahan anak muda itu adalah obsesi. Jadi obsesi terlalu, ada yang bilang nih terlalu ambisius, si paling ambisius nih. Iya. Sehingga ketika dia down, ketika dia nggak ngedapetin apa yang dia mau, dia jatuh nih. Nah sebenarnya gimana sih Bang definisi dari obsesi yang salah ini Bang? Boleh dijelaskan dulu Bang? Ya gini, awalnya tuh ketika ngobrol sama adik-adikan lah ya, karena jauh kan umurnya. Itu yang umur-umur 15, 17 gitu kan, kalau kita tanya sama orang itu. Tapi mungkin ini nggak semua, ini hanya beberapa sampel yang kutanya aja. Cita-cita kok apa gitu kan. Yap. Ya jawabannya tuh pengen jadi pengusaha, pengen jadi pimpinan di mana. Ada yang sekarang ini ya pengen jadi pemain band, gitu-gitu kan jawabannya gitu. Dan ya sejenis itu. Nah, ternyata waktu ditanya-tanya lebih dalam, maksudnya kita nanya lebih lanjut gitu ya, kita ngobrol lebih lanjut, cita-cita mereka yang begitu tuh alasannya unik gitu. Alasannya tuh kalau dia pengen jadi artis, dia pengen terkenalnya gitu. Jadi kalau waktu dibilang pengen jadi pengusaha, itu rupanya pengen punya banyak uangnya. Pengen jadi pejabat tuh karena ketenarannya gitu. Nah jadi dalam pemilihan cita-cita tuh rupanya obsesi dia terkait dalam memilih apa yang dia inginkan itu pakai istilah yang gampang lah, tidak terlalu tepat gitulah. Jadi obsesinya ingin mendapatkan sesuatu tuh alasannya alasan yang akan membuat dia nanti jadi pening gitu. Jadi pengen jadi, ya contohnya yang tadi lah ya, pengen jadi tentara karena kuliah tentara tuh gagah gitu kan. Nah ini kalau sempat dia jadi tentara, ini kayak mana nanti Indonesia Raya ini gitu kan. Terus pengen jadi artis tuh ya karena terkenal gitu. Ya, foto-fotonya, yang gitu-gitu gitu. Jadi banyak ternyata orang-orang yang menginginkan sesuatu tapi didasari dengan semangat atau obsesi yang mungkin belum terlalu tepat gitulah. Kenapa mungkin belum terlalu tepat gitu? Karena kalau dia mau jadi musisi misalnya, tapi obsesinya karena pengen terkenal gitu, banyak musisi yang nggak terkenal. Jadi seumpama nanti pun itu tercapai, tapi sebenarnya kan alasan utamanya dia pengen menjadi sesuatu itu karena terkenalnya tadi gitu kan. Nah sumpah, jadi bisa jadi dia memang jadi musisi, tapi dia nggak terkenal, itu pun nanti bisa bikin dia gila lah gitu. Nah maksudnya dalam kesempatan kali ini tuh kita mau bilang, pastikan dulu yang kau inginkan itu mempunyai landasan yang memang enak lah gitu. Nggak buat kau nanti jadi pening gitulah gitu. Jadi biar nggak terlalu ngoyo juga, gitu sih Bang. Bang, aku juga penasaran ya terkait dengan obsesi. Seperti yang Bang Kinahar bilang. Nah, kira-kira obsesi ini timbul Bang ya. Itu gara-gara ada nggak sih pengaruh dari orang lain, atau mungkin lebih banyak nih obsesi itu menurut Abang muncul karena keinginan sendiri, atau ada pengaruh orang lain nih Bang, agar buat obsesi ini muncul sampai mengakibatkan kalau misalnya ada sebagian orang ketika nggak tercapai nih obsesinya seperti yang Bang bilang tadi, dia bisa gila atau mungkin lebih stres gitu Bang. Iya, kalau dirasa-rasa dia terkontaminasi lebih banyak sama faktor di luar dirinya ya. Kalau aku rasa gitu kan, jadinya nggak terlalu jujur gitu sama dirinya gitu. Lebih mengutamakan apa yang dilihat, apa nanti yang akan dikatakan orang, bagaimana penilaian orang dan seterusnya sih gitu. Itu yang membuat seseorang menurutku nih jadi punya obsesi yang nggak tepat gitu jadinya gitu. Misalnya contoh yang menarik tuh ya, kalau kita tanya memang sama anak-anak Indonesia, terus aku pernah lihat video yang anak-anak orang Jerman gitu kan, ketika ditanya pengen jadi apa gitu. Kalau anak-anak Jerman tuh jawabannya yang kayak jadi pemadam kebakaran, terus yang kayak jadi tukang sapu sampah, ya gitu-gitu tuh gitu. Kalau anak kita kan kayaknya nggak ada tuh yang pengen jadi itu gitu ya. Jadi petani yang gitu-gitu tuh kayaknya sangat jarang gitu lah. Nah karena kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Memang lagi-lagi tergantung dari apa yang dia dengar di sekelilingnya gitu. Bahwa yang bagus itu ya PNS gitu. Bahwa yang bagus itu ya ini gitu kan. Nah niatan mereka untuk mencapai sesuatu tuh jadi
jadi kurang pas lah jadinya gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan abang, lebih banyak faktor dari mana? Kurasa sih, dan kupikir-pikir gitu, banyak faktornya kenanya dari luar gitu. Karena memang diri sendiri pun kurang dibentengi dengan hal yang baik, ya gitulah. Jadi mereka masih melihat yang di luar, baik itu adalah apabila dilakukan dan disetujui oleh banyak orang gitu. Padahal ya belum tentu gitu kan gitu. Ukuran kebaikan itu bukan soal rame orang yang melakukannya gitu. Nggak itu ukuran kebenaran gitu. Nah, ya kalau itu dulu lah. Nah, ya gitu. Oke. Kalau begitu Bang Kinahar, aku juga penasaran ya. Sebelum kita break satu lagu, baru kita lanjut satu episode lagi Bang ya. Habis itu kita pertanyaan untuk obsesi ini Bang sendiri ya. Bisa nggak sih ini dikategorikan salah satu penyakit Bang? Kalau misalnya kita terlalu ambisius nih, dan menurut Abang yang terlalu ambisius itu bisa nggak merugikan orang lain Bang Kinahar? Dia tuh kalau aku ngelihatnya nggak ada yang penyakit sebenarnya yang ada di dunia ini. Dan rasa ambisi, semangat yang model gitu, pada hakikatnya menurutku dia nggak jadi penyakit. Karena memang tuh bagus lah sebagai motor penggerak gitu kan. Tapi dia akan jadi penyakit gitu. Seumpama nggak punya koridor yang jelas gitu lah. Jadi sampai di mana nih seharusnya gitu. Nanti kita jadi yang kayak harakiri di Jepang itu gitu. Seumpama nggak pas dengan semangatnya, ya terakhir bunuh diri gitu kan gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya karena nggak punya koridor gitu. Nah, maksudnya mau nggak mau memang koridor terbaik ya agama gitu ya. Koridor terbaik ya agama, itu sebagai pembatas kita sampai di mana kita harus bertingkah laku, berbuat dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu nggak ada memang agak berat nantinya gitu. Jadi sesuatu yang benar pun bisa jadi salah apabila berlebihan gitu. Oke. Kalau begitu Bang Kinahar, kita break satu lagu ya. Habis itu kita lanjutin lagi untuk obrolan kita malam hari ini biar makin asik. So buat kamu teman berdua yang pengen ikutan join untuk obrolan kita malam hari ini tentang obsesi yang salah, kamu boleh langsung gabung teman berdua, karena malam hari ini asik sekali obrolan tentang obsesi. Ini pas sekali nih momennya buat kamu yang punya obsesi lebih tinggi tetapi kamu bingung nih, kira-kira obsesi aku bakalan sesuai nggak dengan apa yang aku dapat. Kamu boleh langsung gabung by WhatsApp di 0811 615924 atau dari Instagram berdua juga bisa di @pro2mdn. So, saya terus oleh yang berdua FM Radio Medan, teman terbaik kamu. Oke, Bang Kinahar, untuk di beberapa menit terakhir sebelum aku masuk ke pertanyaan ya, udah ada satu orang yang nanya, tapi aku juga pengen penasaran nih Bang Kinahar terkait dengan obsesi. Jadi obsesi yang salah. Jadi obsesi yang salah itu kan Bang sering kita jumpain ya, apalagi kalau misalnya kita punya teman kerja yang emang benar-benar tuh punya obsesi luar biasa. Terkadang kita nganggapnya nih Bang ya, ketika orang yang punya obsesi tinggi, dia serba aktif, terus juga serba excited, terus juga terkadang dia itu serba ketika ngerjain sesuatu hal tanpa diminta bantuan orang lain, dia langsung nyodorkan diri aja Bang. Nah, kira-kira obsesi yang seperti ini bisa jadi toksik nggak sih Bang bagi lingkungan kerja, bagi pertemanan, akhirnya berujung ya udah kau lah, aku udah selek lah sama kau. Nah, gitu-gitu gimana Bang? Bisa nggak? Iya, itu gini ya. Ini menurutku nih ya. Oke Bang. Di Indonesia nih Bang, memang lebih senang nengok kawannya itu nggak berhasil memang daripada kawannya berhasil gitu. Iya. Udah bawaan. Bener terus. Ya, kalau di film 3 Idiot tuh kan yang kita sedih nengok kawan kita gagal, tapi kita sedih kali. Iya, benar. Sedih kali kalau kawan kita berhasil gitu kan. Iya. Nah, orang-orang yang punya obsesi tinggi ini ada dua sih. Kalau dia bisa jadi salah kalau memang dia ngelakukannya tuh untuk reward yang dia ditengok orang dan seterusnya. Ini yang mau kita bahas malam hari ini. Kalau bisa jangan yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang dia kayak yang Abang bilang tadi itu, tapi itu ngelakukannya memang semangat aja gitu. Ada yang memang bawaannya tuh semangat aja gitu. Nah, sama kawan-kawan yang nggak semangat tuh, itu tuh dirasa kayak caper, terlalu berlebihan dan seterusnya gitu kan. Benar. Ya. Oke, itu pun kita tampung dulu lah, Cuman kan kita harus punya tolak ukur. Apa tolak ukurnya? Apakah dia ini yang caper atau tidak? Atau memang jangan-jangan kita yang ngomong caper ini yang nggak bisa ngikutin dia. Terakhir cara paling gampang menjatuhkan orang tuh ya narik dia ke bawah gitu, kayak kepiting gitu.
Jadi kepiting ini kalau dimasukkan dalam satu kandang, ketika ada kawannya naik ke atas gitu ya, sama yang bawah itu ditariknya itu ke bawah itu bang gitu. Oh. Jadi lucunya maksudnya hal yang menarik di kalangan mayoritas lah ya, kebanyakan orang itu ketika dia ngelihat kawannya tuh lebih aktif atau lebih berhasil dan seterusnya, yang mereka lakukan tuh untuk mengejar keaktifan dan mengejar kesuksesan kawan-kawannya tuh dengan menjatuhkannya gitu. Jadi membuat kabar buruk dan lain-lain, bukan dengan menambah kapasitas dirinya. Nah itu sih yang agak lucu gitu ya. Jadi bersaing kita tuh jadi tidak sehat. Terus kita mengatasnamakan toksik, kita mengatasnamakan yang sejenisnya itu untuk membenarkan kemalasan kita sebenarnya gitu. Oh iya benar sih. Jadi kalau memang si kawan tuh terlalu semangat kita rasa gitu kan, maksudnya kayaknya kurang pas gitu. Ya sebelum kita mengomentari, coba tanya dulu salahnya dia begitu di mana gitu. Kenapa kita jadi sewot gitu kan? Benar. Terkait dengan yang dia lakukan gitu. Kalaupun memang kita rasa kita nggak setuju kan, lebih bagus pilihannya kita yang mengoptimalkan diri untuk mengejarnya, bukan dengan menjatuhkannya gitu lah. Jadi ya itu sih terkait dengan yang abang tanya tadi. Kurasa gitu bang. Oke. Kalau begitu bang, ini juga ada yang kirim pertanyaan dari WhatsApp ya. Kita langsung masuk pertanyaan ya bang Kinahar ya. Siap. Sebelum nanti kesimpulan sebenarnya memperbaiki obsesi yang salah itu gimana sih? Nah ini ada pertanyaan dari Nofri bang. Kebetulan nih sering dengerin Pro 2 dan dia lagi magang di Jepang bang Kinahar. Lagi dengerin Pro 2 dari RRI Playgo. Jadi dia nanya nih, dulu pas SMK belajar mengenai apa itu obsesi. Ternyata lebih banyak dampak negatifnya bang. Sampai-sampai ngeganggu pikiran dan aktivitas seseorang. Apalagi hubungannya dengan cinta tuh melekat sekali. Termasuk yang ku alamin sekarang bang. Gak mau lepas dan selalu penasaran nih sama pasangan. Bahkan sampai sekarang dia lelah sama sifatku yang terlalu terobsesi sama dia. Aku takut dia gak nyaman. Sampai aku sendiri punya prinsip dalam percintaan. Ya Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jangan kasih dia jodoh gitu. Nah kira-kira gimana nih bang tentang apa yang dialamin si Nofri? Ini kayaknya ada hubungannya dengan obsesi dengan cinta nih bang ya. Ayo bang Kinahar, silakan. Kalau sebelum kita cerita tentang yang beliau tanya, kan jauh juga dengar kita ini ya gitu ya. Iya dari RRI Playgo bang, kebetulan dia dulu di Medan Indonesia, sering sini juga kan. Jadi dia dapat progres magang di Jepang. Iya. Enggak, maksudnya aku agak tersanjung gitu. Rupanya ada orang di Jepang sana yang mau dengerin kita ngomong ini gitu. Iya, alhamdulillah bang, benar. Iya, salam kenal ya bang, sama bang apa bang? Nofri. Nofri. Nofri bang. Nofri. Jadi bang, ya apa namanya yang obsesi soal cinta tuh kayak mana ya bang Nop? Aku nggak penganut itu sebenarnya gitu. Karena ketika abang terlalu berobsesi dengan pasangan itu ya, sadarilah bahwa ini tanpa maksud mengecilkan perempuan gitu ya. Banyak orang-orang tuh yang jatuh karena perempuannya gitu. Jadi ini ada peribahasa sebenarnya yang ku tahu nih, peribahasa Islam. Baru pernah dikutip ulang sama orang Yahudi gitu ya. Kurang lebih isinya gini, seumpama kau ingin menghancurkan sebuah bangsa katanya kan, maka hancurkanlah perempuannya gitu. Maka rusaklah peradaban itu gitu. Nah, tanpa harus dirusak peradaban itu gitu ya. Tanpa harus dirusak perempuan itu. Kadang-kadang perempuan ini udah rusakian dia gitu. Aduh, nanti diajar orang ini ya. Tapi mohon ampun lah, maksudnya rusak tuh sebenarnya tidak rusak, hanya karena perbedaan sistem tubuh laki-laki dan perempuan gitu. Jadi mereka memang membutuhkan banyak perhatian, sedangkan laki-laki ketika sudah dapat untuk memberikan rasa perhatian itu tidak terlalu lagi gitu kan. Benar. Fokusnya udah berubah gitu. Apalagi umpama dia udah nikah gitu. Kalau belum nikah sih ya oke aja gitu kan, masih bisa itu diperhatikan. Bahkan senang kali kita kalau nengok cewek kita ini merajuk kan gitu ya. Tapi kalau udah nikah itu, kalau kutanya sama kawan-kawan yang udah nikah, kalau nengok ceweknya merajuk itu pengen dicampakkannya aja itu rasanya gitu. Tapi ini pun apa maksudnya ini ya bisa dicek lah sama laki-laki yang udah nikah. Nah terakhir terkait dengan yang beliau tanyakan,
baiknya bagaimana kalau punya obsesi cinta begitu gitu kan. Logikanya gini dia sebenarnya yang menarik tuh. Kenapa abang harus terobsesi dengan perempuan yang mana perempuan itu adalah sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu yang lebih besar gitu. Sesuatu yang lebih besar itu orang-orang nyebutnya Tuhan atau orang-orang nyebutnya Allah gitulah. Jadi seumpama abang terobsesi, maksudnya geser obsesinya bukan kepada ciptaannya, tapi kepada yang menciptakannya saja gitu. Nah, adaku menarik lah beberapa, maksudnya baru kemarin gitu ya, aku sama anakku istriku singkat cerita bikin kue gitu ya bang. Terus anakku bilang gini sama aku gitu, dia manggilnya kan Dedi gitu ya. Dedi mau kue itulah gitu. Oh mintanya jangan sama Dedi gitu, karena yang buat kue bukan Dedi, itu yang buat kue itu Uma gitu. Uma nih panggilan itu istriku gitu ya bang. Karena dia yang buat itu nak, jadi mintanya sama Uma saja, jangan sama Dedi gitu. Kalau Dedi yang buat kuenya baru nanti mintanya sama Dedi. Tapi saat ini yang buat kue itu bukan Dedi, yang buat kue Uma. Jadi cobalah minta sama Uma gitu. Apa pesan dari cerita singkat itu? Bahwa kalau kau mau mendapatkan sesuatu yang hasil ciptaan orang, kau nggak usah fokus kepada kuenya gitu. Tapi kau deketin aja yang buat kue itu, baik-baik sama yang buat kue itu, nanti dikasih hanya itu gitulah. Jadi geser aja obsesi cintanya itu kepada yang menciptakan si perempuan dengan cara melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan anjurkan. Nanti apalagi abang nih posisinya jauh kan, apa yakin abang perempuan abang itu akan baik-baik saja di sini gitu kan? Benar. Tentu yang dapat memastikan itu ya kasihkan aja sama yang punya balik gitu, biar yang punya yang jaga kan. Dan terakhir dengan doa yang abang sampaikan tadi itu, seumpama ini cocok ya dekatkan gitu kan, kalau enggak ya udah enggak gitu. Itu menurutku udah langkah yang baik lah ketika Bang Nop memilih hal itu gitu Bang. Oke, benar sekali. Gitu ya, Nofri yang udah ikutan join, terima kasih banyak. Satu lagi Bang Kinahar ya, sebelum kita masuk kesimpulan. Ini ada Salsa hadir dari WhatsApp Pro 2. Dia ingin juga ikutan bertanya terkait dengan orang-orang di circle-nya ketika di tempat dia bekerja, itu banyak orang-orang yang mempunyai obsesi lebih. Jadi semua orang itu aktif Bang, produktif sekali, dan kayaknya aku ngerasa lemah sendiri. Jadi aku nggak memberanikan diri untuk bilang udahlah cukup gitu. Jadi aku juga berusaha mengimbangi mereka, dan aku tuh nggak sanggup Bang. Kira-kira apa nih yang harus aku lakukan Bang Kinahar, kata dia. Salsa. Nggak sanggup kalau mereka itu dianggap saingan gitu. Iya. Gak ngapain berusaha untuk menyaingi itu untuk apa gitu. Jadi obsesinya aja udah, ya aku mau izin sama Salsa. Maksudnya obsesi Salsa aja udah untuk mau mengimbangin gitu. Nanti itu ukurannya kalah menang dia kalau obsesinya begitu gitu. Nah, sekarang ini zamannya bukan lagi zaman yang kalah menang ya, zamannya zaman kolaborasi kan. Jadi saling tolong. Setiap orang tuh punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan memang begitu dunia ini berjalan gitu. Jadi ya kalau mau mengimbangi, nanti kelebihan dia yang mau coba kita pacu, padahal sebenarnya kita tidak punya kelebihan di situ gitu. Jadi kan tuh kayak memaksakan si ikan untuk manjat pohon jadinya gitu. Iya benar. Umpama si ikan tuh iri sama monyet gitu kan. Aduh, ini monyet ini jago kali manjat nih, aku manjat. Iya, benar deh. Itu nanti bisa juga ikan itu gitulah. Iya benar. Jadi yang mau kita sampaikan pada Salsa, nggak usah fokus Salsa sama menyaingi atau mengimbangi mereka gitu. Tapi fokuslah kepada apa yang kau punya saat ini, apa yang kau rasa jadi kelebihanmu, di situ aja yang ditingkatkan gitu. Benar sekali. Jadi itu dia. Ketika kau nanti atau bilang gini ya, kawan-kawan tuh jagonya bahasa Inggris gitu kan, Salsa jagonya akuntansi gitu. Ya udah fokus aja memperdalam ilmu akuntansi tanpa harus memaksakan diri untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi belajarlah semampunya saja, nggak usah pada dipaksa kali. Namanya juga nggak punya bakat di situ gitu kan. Nah, lalu seumpama nanti soal akuntansinya itu berkaitan dengan bahasa Inggris, minta tolong aja sama kawan-kawan yang jago bahasa Inggris gitu.
Yap. Nah, cuman nanti tuh yang perlunya tuh pertanyaannya gini, bagaimana caranya agar kawan-kawan kita itu mau kolaborasi sama kita gitu. Bagaimana Benar. mereka agar mau nolong kita gitu. Nah, ini balik lagi ke pembicaraan kita di beberapa minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu. Pastikan dirimu punya karakter atau akhlak yang baik gitu. Jadinya nanti pertolongan tuh mereka akan senang hati akan menolongmu gitu. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri seperti mereka juga. Kurasa sih itu akan capek gitu ya. Jadi paksalah dirimu berkarya di bidang yang kau rasa tuh oke gitu. Di bidang yang kau memang menyukainya gitu. Gitu sih Salsa. Mudah-mudahan nanti jadinya kita akan bersinar bersama gitu ya. Jadi nggak saling menutupi gitu. Benar. Kolaborasi ya Bang ya. Nah, apa ya terkait dengan ini kan mirip-mirip sama ini. Maksudku adalah penyelewengan, istilah. Ini istilahnya aja ya, maksudnya gini. Kadang ada pemikiran bahwa untuk mencapai persatuan, bahwa kita tuh harus sama gitu. Enggak loh, kalimat persatuan itu muncul karena fitrah kita itu berbeda gitu. Jadi nggak usah berpikir kita tuh harus punya sama semuanya maka kita akan bersatu. Nggak gitu konsepnya gitu. Silakan kau kuatkan saja di mana bidangmu. Jadi yang punya kekuatan bidangnya masing-masing ini bergabung, ya itu nanti yang akan jadi persatuan itu makin kuat gitu. Jadi bukan ketika kita harus sama dulu gitu. Nggak gitulah. Nggak gitulah. Perusahaan tuh besar karena dia punya orang yang jago di bidangnya masing-masing ya. Bukan di satu bidang yang sama, gitu. Gitu. Oke. Baik, Salsa terima kasih banyak udah ikutan join. Nah, next Bang terakhir untuk obrolan kita malam hari ini di cerita penutup malam, obsesi yang salah. Jadi boleh Bang kasih kesimpulannya sebenarnya obsesi yang benar itu gimana Bang Kinahar biar teman-teman berdua juga pada tahu nih untuk beradaptasi dengan obsesinya sendiri. Jadi tuh kalau seumpama memang menginginkan sesuatu, katakanlah ingin jadi pemimpin gitu kan. Niatkanlah itu bukan untuk mencari pengikut gitu. Niatkanlah itu bukan untuk punya uang banyak, niatkanlah itu bukan untuk popularitas nih menurutku. Atau apalagi untuk mencari kemuliaan, biar tangan kita dicium, biar kita punya parkir khusus gitu kan. Niatkannya jangan ke situ gitu. Karena nanti itu jadi ukurannya dunia dan yang namanya dunia ini nggak ada habisnya lah. Kita akan terus kehausan lah gitu. Nah oleh sebab itu kalau boleh lah usul gitu ya. Mari kita niatkan apapun yang kita inginkan itu semata-mata memang untuk mengagungkan Tuhan saja gitu. Ya ini mau nggak mau harus bawa-bawa Tuhan lah dalam obrolan kita ini gitu. Jadi apapun posisimu, dimanapun kau berkarya, dimanapun kau berjuang saat ini gitu kan. Pastikan obsesimu tuh ingin membesarkan nama Tuhan itu di tempat kau berada gitu. Terus ya semata-mata cuman mau mencari membuat Tuhan tuh senang lah dengan kita ini gitu. Karena nanti di negeri berikutnya gitu yang kita perlukan tuh cuman itu gitu. Bagaimana ketika berhadapan dengan Tuhan lalu Tuhan senyum gitu kan, ngelihat apa yang semua telah kita lakukan di dunia ini gitu. Dan kalau hanya mengejar popularitas gitu kan, kemuliaan, apalagi uang gitu, itu ndak ini loh, ndak kekal itu, ndak sampai habis itu. Gitu. Dan banyak orang yang tenggelam karena obsesi yang tidak tepat tadi gitu. Benar. Michael Jackson tuh bunuh diri karena kurang terkenal apalagi dia gitu kan. Dan banyak lah yang sejenis itu gitu. Bahkan cerita yang menarik itu Michael Jackson tuh katanya pernah nyewa satu mall hanya untuk merasakan jadi pembeli normal gitu. Jadi biar nggak ada orang yang minta foto, biar nggak ada orang yang minta tanda tangan dia gitu. Jadi disewanya satu mall gitu. Aku pernah dengar beritanya ya benar. Iya. Nah orang-orang tuh kan udah mengalami yang begitu. Nah kenapa kita harus semangatnya begitu gitu? Nggak usah. Tapi bukan berarti kita tuh jadi malas. Nggak gitu loh gitu. Jadi seharusnya kita akan semakin terobsesi melakukan sesuatu untuk mencapai kebaikan karena obsesi kita bukan lagi sebatas ketenaran, bukan lagi sebatas popularitas. Tapi ini udah melampaui itu semua ya. Apa itu negeri akhirat tadi kan, keridhaan Tuhan, senyumnya Tuhan nanti gitu. Jadi udah seyogyanya ini
adalah obsesi yang paling besar yang menurutku memang harus kita miliki bersama gitu ya. Jadi semangat lah kita ngobrol malam hari ini ya, obsesinya semata-mata cuma untuk itulah, harapannya begitu. Benar. Gitu. Iya. Nggak juga untuk terkenal, karena capek juga kalau nunggu terkenal nih, entah siapa yang dengar kita ini kan gitu kan Bang. Iya, Jadi iya. udahlah Benar. gitu sih gitu. Ya mungkin begitu Bang. Oke, baik. Bang Kinahar, terima kasih banyak obrolan malam ini. Tapi aku juga ucapin marhaban ya Ramadan ya Bang ya. Ini karena minggu depan ini udah satu terakhir nih, ya kan? Minggu depan kita udah masuk bulan suci Ramadan. Oh iya. Jadi mudah-mudahan minggu depan nggak salah lagi. Minggu depan tuh udah bisa ya kita bahasnya agak-agak puasa sedikit lah tuh ya. Nah, itu dia Bang, benar-benar. Nah, nanti aku juga minta tukar jadwal sih, biar kita bisa ngobrol bareng ya Bang Kinahar ya. Ini ada beberapa hal menarik menurutku yang baru ketemukan tentang puasa nih. Nanti kita bisa ngobrol lah. Oke, siap. Minggu depan kita tunggu ya Bang Kinahar ya. Insya Allah. Jadi yang udah dengar kita, ya nantikanlah kalau mau mengetahui hal yang menarik dari puasa. Oke, baik. Siap. Oke, Bang Kinahar, makasih banyak ya. Sehat selalu dan salam buat keluarga. Marhaban ya Ramadan. Kalau aku juga ada salah, minta maaf Bang Kinahar ya. Bang, tak ada. Oke. Aku mohon izin sebelumnya nggak bisa maafkan abang karena memang belum ketemukan kesalahan abang sama aku Bang. Oke, luar biasa nih. Ngobrol dengan Bang Kinahar ya malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.